Pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat. Di bawah kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster, pembangunan daerah Bali diselenggarakan berdasarkan visi Nangun Satkerti Loke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala, menuju kehidupan kerama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Visi ini adalah untuk menjaga lingkungan alam yang bersih, hijau, dan indah serta berkualitas dengan mengembangkan tatanan kehidupan kerama Bali berdasarkan nilai-nilai filsafat Satkerti, yaitu Atma Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti, Segara Kerti, Jana Kerti, dan Jagat Kerti. Lingkungan alam yang bersih ditempuh dengan melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis sumber yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019. Saat ini, Bali dalam keadaan darurat sampah, sehingga program pengelolaan sampah berbasis sumber sudah sangat mendesak untuk diterapkan di wilayah desa, kelurahan, dan desa adat. Tiada lain tujuannya adalah sangat mulia, yaitu membangun budaya hidup masyarakat dan lingkungan alam yang bersih, sehat, dan berkualitas. Pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat dilakukan dengan beberapa strategi. Pengaturan warga dengan membatasi perilaku yang menghasilkan banyak sampah. Mewajibkan warga melakukan pemilahan sampah di rumah tangga. Melarang warga membuang sampah ke desa dan desa adat lain. Melarang warga membuang sampah tidak pada tempatnya. Membatasi penggunaan bahan plastik sekali pakai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Melarang warga membuang sampah di danau, mata air, sungai, dan laut sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020. Mengembangkan kebersamaan secara bergotong royong berbagai komponen masyarakat di desa, kelurahan, dan desa adat dengan pengaturan tugas. Desa bertugas membuat peraturan desa atau perdes tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Desa adat bertugas membuat awik-awik perarem tentang pengaturan kerama desa adat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Pengelolaan sampah berbasis sumber dilaksanakan oleh desa, kelurahan, bekerja sama dengan desa adat dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, atau Bage Utsahe Pedruen Desa Adat, BUPDA. Diperlukan pengorganisasian pengelolaan sampah berbasis sumber yang dapat dilaksanakan dengan memakai model struktur organisasi terdiri dari ketua, manajer fasilitas, dan manajer komunitas. Saya adalah manajer fasilitas di TPS 3R. Saya bertanggung jawab untuk mengurus operasional di TPS 3R. Saya membawahi tim pengangkut dan juga tim pengolah kompos. Tim pengangkut bertugas untuk mengangkut sampah yang ada di warga dan juga usaha, dan tim kompos bertugas untuk mengolah sampah sehingga menjadi produk pupuk organik. Saya manajer komunitas di TPS 3R. Saya bertugas mengedukasi warga tentang pemilahan sampah dari sumber, dan saya berkoordinasi dengan prajuru adat untuk retribusi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Adapun alur pengelolaan sampah berbasis sumber dimulai dari warga desa berkewajiban melakukan pemilahan sampah di rumah tangga
menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah bukan organik, dan sampah jenis lain atau residu. Warga desa berkewajiban mengeluarkan jenis sampah yang telah terpilah pada tempat yang ditentukan sesuai dengan jadwal pengambilan jenis sampah. Sebagai contoh, bila pada hari Senin dijadwalkan yang akan diangkut adalah sampah organik, maka warga mengeluarkan sampah organik. Bila pada hari Rabu dijadwalkan yang akan diangkut adalah sampah bukan organik, maka warga mengeluarkan sampah bukan organik. Pihak pengelola tidak akan mengangkut jenis sampah bila mana tidak sesuai dengan jadwal dan jenis sampah yang telah ditentukan. Pengelola mengangkut jenis sampah sesuai jadwal yang telah ditentukan, dibawa ke tempat pengolahan sampah atau TPS. Pengelola menempatkan jenis sampah organik, sampah bukan organik, dan jenis sampah lain atau residu di TPS. Pengelola melakukan proses pengolahan sampah sesuai jenis sampah di TPS yang telah dipilah sebelumnya. Pengolahan jenis sampah dilakukan dengan mesin pencacah atau cara lain yang ditentukan oleh pengelola. Untuk jenis sampah organik yang telah dicacah, dilanjutkan dengan proses fermentasi melalui penyinaran dan pemberian angin dengan blower, pengeringan hasil proses fermentasi dengan matahari, pengayakan kompos menjadi pupuk organik, dan pupuk organik dapat dikemas dengan kemasan berat 10 kg, 20 kg, atau kemasan lain. Pupuk organik dapat dimanfaatkan langsung untuk mengembangkan pertanian organik atau dijadikan sebagai sumber pendapatan asli desa. Untuk jenis sampah bukan organik, dapat dilakukan proses daur ulang, dimanfaatkan untuk kerajinan atau inovasi lain yang memiliki nilai ekonomi. Jenis sampah lain dalam bentuk residu dapat diolah dengan peralatan insenerator mini residu atau alat lain yang mampu mengolah residu. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengolahan sampah berbasis sumber antara lain ketersediaan lahan, peralatan, dan sumber daya manusia. Pembiayaan pengelolaan sampah dilakukan secara bergotong royong, yaitu iuran warga desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, anggaran pendapatan dan belanja desa adat, sumber lain yang sah. Hasil pengolahan sampah yang berupa pupuk organik dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pertanian organik sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Selain itu, pupuk organik juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi desa sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2019 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Pengembangan pertanian organik sangat penting guna mendukung pelaksanaan kebijakan kedaulatan pangan dengan pangan yang berkualitas dan sehat. Guna mendorong percepatan terciptanya lingkungan alam yang bersih, hijau dan indah serta berkualitas, maka Perbekel, Lurah, dan Bendesa Adat berkewajiban memberikan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber untuk menggugah kesadaran warga desa agar berperan aktif secara bergotong royong guna mewujudkan lingkungan alam yang bersih, hijau dan indah serta berkualitas sesuai visi Nangun Satkerti Loke Bali. Untuk itu, Perbekel, Lurah, dan Bendesa Adat agar membentuk komunitas kader kebersihan yang terdiri dari tokoh masyarakat, guru, pegawai negeri, penyuluh, tim penggerak PKK, Yowana, dan relawan. Komunitas kader kebersihan berperan sebagai penggerak utama dalam melakukan edukasi dan sosialisasi, mengkampanyekan slogan Desaku Bersih tanpa mengotori desa lain. Desaku bersih tanpa mengotori desa lain.